Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang buku Kurtilas, yaitu tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup. Selanjutnya di subtema 1, yaitu Tumbuhan Sahabatku. Sekarang perhatikan berbagai tumbuhan di sekitarmu. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Jadi ternyata tumbuhan itu dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanan. Tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup yang penting dalam kehidupan makhluk hidup lain, seperti manusia dan hewan. Manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia dan hewan tidak bisa diabaikan, karena tumbuhan berperan dalam siklus makanan, menjaga ekosistem, dan penghasil oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup lain. Nah, oleh karena itu, menjaga kelestarian tumbuhan penting untuk kehidupan agar siklus kehidupan berjalan semestinya. Lalu, apa saja manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup? Yuk kita cari tahu. Berikut merupakan manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Yang pertama, tumbuhan itu sebagai sumber makanan, karena tumbuhan berperan sebagai produsen dalam rantai makanan. Selanjutnya, tumbuhan juga penting sebagai penghasil oksigen yang dibutuhkan untuk makhluk hidup bernapas. Yang ketiga, tumbuhan menjadi tempat berlindung dan rumah bagi hewan. Selanjutnya, tumbuhan bisa mengikat air di dalam tanah saat musim kemarau tiba. Yang kelima, tumbuhan juga bisa mencegah erosi tanah yang bisa menyebabkan longsor. Yang keenam, tumbuhan bisa mengurangi polusi di udara dan membuat udara lebih bersih. Yang ketujuh, tumbuhan sebagai sumber obat-obatan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Oke, selanjutnya kita akan belajar untuk mengamati sebuah laporan. Laporannya bagaimana jagung berkembang biak. Itu merupakan judul laporan. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung mulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian-bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Nah, tepung sari ini akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin tersebut sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani juga harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali, dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Nah, selanjutnya adalah ayo mengamati. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin tertiup.
Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Jadi perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan secara kawin, ya. Amatilah gambar bagian-bagian bunga berikut ini. Silakan kalian amati. Silakan kalian pahami bagian-bagian bunga tersebut. Ada mahkota, ada benang sari, ada kelopak, ada dasar bunga, ada tangkai bunga, ada bakal biji, tangkai putik, kepala putik, tangkai sari, dan kepala sari. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari, sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik, sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga, lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna di Malaysia. Bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Bunga Kamboja. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Daur campa atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Oke, jadi itulah tentang subtema 1 ya, tapi hanya sebagian. Nanti sebagian lagi supaya video ini tidak terlalu panjang, sebagian lagi disambung pada video berikutnya ya. Terima kasih.